Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pagi, salam santun buat para sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu menyehatkan, membahagiakan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita adakan siapa yang mau bertanya. Di sini ada pertanyaan. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizal dari Banyuwangi. Mau bertanya bagaimana tahapan-tahapan zikir itu, Ustadz, mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah atau bagaimanakah cara berzikir? Jadi tahapan zikir itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah zikir secara jahri, secara nyata, lewat mulut kita, lewat lisan kita, yang selama ini kita zikirkan di dalam sholat, kita zikirkan di dalam setelah sholat, kita zikirkan di acara zikir bersama dan sebagainya. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir yang lewat lisan ini namanya zikir jahar. Yang pertama zikir jahar. Yang kedua adalah zikir sirri. Zikir sirri itu zikirnya hati. Hati mengucap Allah, 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 atau la ilaha illallah, atau hu Allah, hu Allah, hu Allah, atau memperhatikan nafas. Jadi inilah yang dimaksud zikir secara sirri, yang mana hati yang menyebutkan zikir itu, hati yang menyebutkan nama Allah. Jadi zikir jahar dan sirri ini masih ada sesebutan. Yang jahar sesebutannya nyata, dan yang sirri sesebutannya ada di dalam hati. Yang ketiga adalah zikir sirrul asrar atau sirrun fi sirri. Hatinya
hati. Jadi lebih dalam lagi dari hati, masuk ke dalam lagi. Zikir sirrul asrar yang ketiga inilah makna zikir rasa. Merasakan adanya Allah, merasakan dekatnya Allah, merasakan nyatanya Allah. Inilah zikir secara sirrul asrar, merasakan. Yang dipakai untuk kendaraan bukan mulut, bukan hati lagi, akan tetapi kendaraannya lewat rasa, merasakan. Apakah yang dirasakan? Merasakan apa? Yakni masuklah ke dalam diri kita, merasakan hidup. Merasakan hidup. Jadi sebelum merasakan hidup, kita wajib yakin dulu. Kita wajib percaya dulu. Kita wajib beriman dulu bahwa hidup itulah Allah, bukan hidup manusianya. Jadi bila di hati masih ada pengakuan hidup ini, bahwa hidup ini adalah hidup manusianya, maka selamanya takkan pernah bisa merasakan hidup ini Allah. Jadi di dalam zikir yang ketiga itulah pintu perjalanan manusia merasakan atau mengembalikan atau memasrahkan atau mengabdikan bahwa sesungguhnya hidup ini bukan hidup manusianya, akan tetapi hidup ini Allah. Itu di dalam zikir yang ketiga, yakni sirrul asrar. Jadi latihlah di sana, latihlah terus menerus. Latihlah terus menerus hingga kapan waktunya kita semua takkan pernah tahu. Allah lah yang mengatur perjalanan-perjalanan hambanya kapan diketemukan. Jadi zikir yang ketiga sirrul asrar itu merasakan, mengembalikan setuntas-tuntasnya bahwa hidup ini sesungguhnya bukan hidup manusianya, akan tetapi hidup inilah Allah. Kemudian zikir yang nomor 4 adalah fana'udz zikri. Hancurnya zikir, hilangnya zikir, tiadanya zikir. Apa maksudnya? Dari awal yang pertama zikir jahar dan yang kedua zikir sirri. Ini kan masih ada pengakuan di dalam hati kita bahwa yang berzikir adalah diri manusiaku. Jadi zikir jahar dengan zikir sirri ini adalah zikir syariat. Yakni aplikasi hatinya masih belum lillahi ta'ala. Aplikasinya masih li nafsi daripada lillahi ta'ala. Karena yang merasa berzikir, karena yang merasa bisa menyebut di dalam hati kita, masih manusianya lah yang berkuasa untuk menyebut-nyebut nama Allah. Jadi yang disebut masih namanya. Jadi yang diingat masih namanya.
Akan tetapi yang mengingat siapa? Yang mengingat ya bukan Allah. Yang mengingat ya hawa nafsunya. Yang mengingat ya diri manusianya sendiri. Yakni manusianya lah yang merasa sebagai pelaku di dalam zikir jahar dan zikir sirri. Zikir yang ketiga adalah sirrul asrar, merasakan setuntas-tuntasnya bahwa hidup ini Allah. Hingga hancur leburlah, hingga fanahlah diri kemanusiaannya, sehingga mencapai makom fana'ul zikri. Jadi sudah hancur kemanusiaannya yang bisa berzikir. Jadi yang dimaksud fana itu rasa manusianya yang mampu bisa berzikir. Jadi fana'ul dzikri, manusianya sudah tidak bisa nyebut-nyebut lagi. Manusianya sudah kembali ke dalam kefanahan. Manusianya sudah kembali ke alam kegoibannya. Manusia kembali kepada alam ketiadaannya, alam keadamannya. Ketika manusia sudah kembali kepada keadamannya, berarti manusia sudah fana dari zikir itu sendiri. Sudah hancur dari ingat itu sendiri. Jadi maknanya zikir yang keempat itu dimaknai zikir fana'ul zikri atau hilangnya zikir. Jadi manusianya yang bukan berzikir, jadi Allah lah yang berzikir. Jadi Allah lah yang hidup. Jadi yang mengenal Allah itu ya Allah. Jadi yang mengenal hidup itu adalah hidup itu sendiri. Inilah zikir yang keempat, yakni fana'ul zikri. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita beragama, selama ini kita bertuhan masih di dalam babagan syariat-syariatnya saja. Yang merasa berzikir, yang merasa sholat, yang merasa ibadah masih diri manusianya di hatinya. Inilah bukti nyatanya manusia belum bertuhankan Allah di hatinya, kecuali mentuhankan hawa nafsunya di hatinya. Jadi untuk mengembalikan Allah sebagai Tuhan dan untuk mengembalikan bahwa manusia ini sejatinya sesungguhnya bukan Tuhan, akan tetapi manusia ini hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa berkuasa apa-apa, yang tidak bisa berkehendak apa-apa kecuali dengan hidup, kecuali dengan Tuhannya. Tuhannya lah yang mengaktivitaskannya. Bukan diri manusianya sendiri yang merasa bisa beraktivitas. Ini namanya linafsi. Jadi selama hati ini masih berpraktek linafsi, hambanya yang wujud, hambanya yang hidup, selamanya takkan bisa berzikir, beribadah, mengabdi kepada Allah. Jadi tahapan khusus bagi Anda semua, jangan melewati zikir jahar dan sirri. Sudah sekian lamanya kita sebagai pelaku di dalamnya, yakni zikir jahar dan sirri. Akan tetapi kita langsung menapaki zikir yang ketiga, yakni sirrul asrar, yakni sirrun fi sirri, yaitu zikir rasa. Mulut dan hati sudah diam 1000 bahasa.
yang merasakan hanyalah hidup, merasakan bahwa hidup inilah Allah. Bila hati sudah berpraktek demikian, maka nyatalah Allah di hatinya, maka nyatalah pengabdiannya, maka nyatalah sholatnya, maka nyatalah amal ibadahnya. Bila di hati sudah lillahi ta'ala. Maka dari itu untuk melakukan ibadah dan sholat serta amal ibadah yang lain, maka tapakilah dengan zikir yang ketiga, merasakan bahwa seluruh aktivitasnya badan ini selalu dikuasai dan dipergerakkan oleh hayatullah. Carilah sampai ketemu, bertapalah di dalam dirimu dari dirimu, maha sucikan Allah di dalam hatimu daripada dirimu. Jadi ketika merasakan bahwa hidup ini Allah, maka akan ketemu dengan zikir yang keempat, fana'ul zikri, tiadanya zikir manusianya. Jadi pada intinya manusia mati sebelum mati. Jadi untuk menebus itu semua, menebus lamanya kita berlatih, menebus beratnya kita melatih untuk wusul, untuk mi'raj kepada Allah, bisa ditebus dengan baiatan. Agar perjalanannya mudah seperti kilat, tidak usah lama-lama, tidak usah latihan-latihan lagi, karena sudah nyata Allah daripada makhluknya di hatinya. Inilah yang dimaksud zikir. Yang dimaksud zikir yang keempat itu adalah fana'ul zikri. Tiadanya manusia yang bisa berzikir kecuali Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tahapan-tahapan zikir yang ada 4. Yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir sirri, yang ketiga zikir sirrul asrar, yang keempat adalah fana'ul zikri. Jadi sirrul asrar dan fana'ul zikri inilah zikir hakikat. Yang pertama dan yang kedua itu zikir syariat. Yang ketiga dan yang keempat itulah zikir hakikatnya. Jadi majma'al bakhraini, ada lautan syariat dan ada lautan hakikat. Jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang berislam di sisi Allah itu melakukan zikir yang ketiga hingga nyata zikir yang keempatnya. Bila kita menggunakan zikir 1 dan zikir 2, maka sangat amat lama sekali kita nyampai kepada Allah. Sekarang kita umur berapa? Jadi berlomba-lombalah dengan ajal. Jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Jangan sampai menunggu baiatul akbar di saat hari pembalasan, di saat hari perhitungan, yang mana diperhitungkan kembali bahwa hidup yang diakui oleh hidup manusianya itu adalah hayatullah. Diambillah dengan paksa
apa-apa yang bukan milik kita dengan paksa dan siksa. Ini bagi para pelaku zikir yang pertama dan zikir yang kedua. Jadi belum husnul khotimah hatinya. Jadi belum selamat hatinya. Jadi belum Islam hatinya di sisi Allah. Karena di dalam zikir 1 dan 2 itu hati masih mengaku-akui diri manusianya lah yang bisa berzikir. Allah tidak bisa berzikir. Diri manusianya lah yang bisa hidup. Allah tidak hidup. Diri manusianya lah yang berkuasa. Allah tidak kuasa di hati manusianya selama ini. Itulah zikir yang pertama dan yang kedua. Sedang zikir yang ketiga dan yang keempat itu adalah hati sudah pasrah total general kepada Tuhannya. Jadi manusia sudah tidak menjadi Tuhan lagi yang mentuhani seluruh aktivitas-aktivitas badannya. Jadi yang dikatakan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah secara hakikatnya adalah ketika manusianya kembali ke alam kesejatiannya, yakni tiada, yakni yang tak dapat disebut. Manusia kembali ke alam kesuciannya. Di mana alam kesucian manusia? Ketika manusia tidak merasa ada. Itulah kesucian manusianya, yakni Adam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua, terkhususnya bagi penanya yang dari Banyuwangi ini, semoga bisa dipahami sekilas tahapan-tahapan zikir itu. Akhir kalam, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.